Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jayantoni, SPDI, mahasiswa PPG PAI, gelombang kedua LPTK IAIN Curup tahun 2021. Izinkan saya akan mempresentasikan proposal penelitian tindakan kelas dengan judul Peningkatan Prestasi Belajar PAI, materi Ayo Berwudu melalui metode demonstrasi pada siswa kelas 2 SDN 161 Rejang Lebong. Adapun latar belakang mengangkat penelitian ini adalah salah satu indikator keberhasilan pendidikan adalah terbentuknya individu yang cakap dan mandiri melalui proses belajar. Salah satu yang bertanggung jawab dalam proses belajar adalah guru atau pendidik. Oleh sebab itu, pendidik harus memberikan bimbingan kepada peserta didik melalui pembelajaran. Dan tugas pendidik pula adalah untuk memberikan pendidikan pada peserta didiknya. Yang melalui pendidikan inilah yang akan mampu menjadikan peserta didik menjalani kehidupannya. Salah satu yang menjadi penting dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam adalah aspek fikih yang memuat tata cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai wujud dari implementasi nilai-nilai akidah atau keimanan. Dalam melaksanakan ibadah sudah barang tentu memiliki ketentuan yang mesti harus dilakukan. Salah satunya adalah wudu. Wudu merupakan salah satu syarat untuk melaksanakan ibadah lainnya, seperti sholat, tawaf, bahkan memegang mushaf Al-Quran pun wudu terlebih dahulu. Maka menjadi penting bagi peserta didik untuk memahami dan mempraktekkan wudu. Namun kenyataannya, kemampuan yang disyaratkan di atas belum sepenuhnya dimiliki oleh peserta didik. Terlihat dari 6 orang siswa, hanya 3 orang yang mampu memperagakan wudu, dan 66% siswa atau 4 orang siswa tidak bisa melafazkan niat wudu. Hal ini kami rangkum, identifikasi masalahnya. Yang pertama, rendahnya penguasaan materi Ayo Berwudu, kurang terampilnya siswa dalam mempraktekkan wudu, siswa kurang bersemangat dalam pembelajaran materi Ayo Berwudu, siswa kurang berani memperagakan tata cara berwudu karena tidak percaya diri. Yang selanjutnya, siswa kurang berani mengemukakan pertanyaan. Dan yang salah satu yang menjadi faktor utama penyebab terjadi adalah guru hanya menggunakan satu metode dalam pembelajaran, yaitu metode ceramah saja. Maka dari identifikasi masalah tersebut, maka dirumuskan masalahnya, yakni sebagai berikut. Bagaimana pelaksanaan metode demonstrasi dalam peningkatan prestasi belajar PAI materi Ayo Berwudu pada siswa di kelas 2 SDN 161 Rejang Lebong. Yang kedua, bagaimana kemampuan siswa dalam mempraktekkan tata cara berwudu. Dan yang ketiga, apakah metode demonstrasi ini dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Nah, untuk menjawab rumusan masalah tersebut, maka peneliti mencoba membuat rencana penyelesaiannya, yakni melalui alternatif tindakan. Yang akan dilakukan adalah melalui penelitian tindakan kelas yang terdiri dalam 2 siklus dengan menggunakan metode demonstrasi. Dengan diterapkannya metode demonstrasi ini, diharapkan nanti peserta didik terampil dalam mempraktekkan wudu. Yang selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, tujuan umum untuk mengetahui peningkatan prestasi belajar siswa setelah diterapkannya metode demonstrasi ini. Yang kedua, tujuan khusus meningkatkan keterampilan guru dalam pembelajaran PAI materi Ayo Berwudu dengan menerapkan metode demonstrasi pada siswa kelas 2 SDN 161 Rejang Lebong. Meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran materi Ayo Berwudu dengan menerapkan metode demonstrasi
pada siswa kelas 2 SDN 161 Rejang Lebong, dan meningkatkan prestasi belajar siswa berupa keterampilan berwudu dengan menerapkan metode demonstrasi pada siswa kelas 2 SDN 161 Rejang Lebong. Manfaat dari penelitian ini, pertama, bagi guru, meningkatkan keterampilan guru dalam pembelajaran PAI materi ayo berwudu dengan menerapkan metode demonstrasi. Guru lebih percaya diri dalam pembelajaran karena mampu memberikan solusi alternatif dan aplikatif dari hasil analisa kinerjanya di kelas dengan menemukan kelemahan dan kekuatannya. Dan sebagai referensi untuk melaksanakan pembelajaran yang inovatif sebagai solusi dalam perbaikan proses pembelajaran. Bagi siswa, meningkatkan motivasi siswa dalam pembelajaran ayo berwudu. Kemudian, memperoleh pembelajaran yang bermakna dan berpusat pada siswa atau student-centered, sehingga peningkatan aktivitas dan prestasi belajar siswa meningkat. Bagi lembaga, sebagai rujukan dalam melaksanakan pembelajaran yang inovatif, sehingga keterampilan guru, aktivitas siswa, dan prestasi belajar siswa meningkat. Yang selanjutnya, metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas. Adapun pendekatan yang direncana yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Selanjutnya, subjek penelitian. Subjek penelitian pada penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 2 SDN 161 Rejang Lebong yang berjumlah 6 orang yang terdiri dari 1 orang laki-laki dan 5 orang perempuan. Adapun waktu dan tempat penelitian. Yang pertama, waktu penelitian. Waktu penelitian ini direncanakan pelaksanaannya pada bulan November tahun 2021. Dan tempat penelitiannya sudah barang tentu, tempatnya adalah di SDN 161 Rejang Lebong. Selanjutnya, metode pengumpulan data. Yang pertama, melalui tes. Metode tes ini digunakan untuk mengetahui hasil belajar siswa, karena keberhasilan belajar dapat dilihat melalui tes. Selanjutnya, wawancara. Metode wawancara ini digunakan untuk mengetahui kemampuan siswa dalam menyerap materi pelajaran yang diberikan oleh guru secara mendalam. Selanjutnya, dokumentasi, dan yang terakhir yaitu observasi atau pengamatan. Selanjutnya, metode analisis data. Teknik analisis data yang akan digunakan dalam rencana penelitian ini menggunakan analisis deskriptif yang merupakan analisa terhadap kumpulan bahan yang berwujud angka-angka dengan cara-cara hitung mean dan persentase terhadap hasil responden yang dijelaskan secara deskriptif, penjelasan dari angka-angka tersebut. Yang selanjutnya adalah kajian yang relevan. Setelah mencari dan menelusuri, maka peneliti menemukan beberapa kajian-kajian yang relevan dengan apa yang akan dilakukan oleh peneliti. Yakni yang pertama adalah penelitian dari Wafiratus Sa'diyah dengan judul Peningkatan Prestasi Belajar PAI Materi Wudu melalui metode demonstrasi pada siswa kelas 2 SD Negeri Pucang, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang tahun 2012. Yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Syamsinar dengan judul Peningkatan Keterampilan Berwudu Murid kelas 2 melalui metode demonstrasi di Sekolah Dasar Negeri 003 Sialang Palang, Kecamatan Lubuk Dalam, Kabupaten Siak. Kemudian yang ketiga yaitu penelitian Suwartun dengan judul Peningkatan Prestasi Belajar PAI Materi Wudu melalui metode demonstrasi. Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut di atas, menunjukkan hasil bahwa adanya peningkatan prestasi belajar siswa pada materi wudu dengan menggunakan metode demonstrasi. Dan ini
menjadi dasar yang menguatkan peneliti untuk meningkatkan prestasi belajar siswa melalui penelitian yang berjudul Peningkatan Prestasi Belajar PAI Materi Ayo Berwudu melalui metode demonstrasi pada siswa kelas 2 SDN 161 Rejang Lebong. Dari beberapa judul penelitian yang telah dilakukan di atas, memiliki beberapa kesamaan, baik dari judul ataupun metode yang digunakan. Namun, memiliki hal mendasar yang berbeda, yakni subjek penelitian, tempat penelitian, dan waktu penelitian. Itu saja penjelasan presentasi proposal PTK dari saya. Saya secara pribadi mohon dengan sangat kepada dosen untuk memberikan bimbingan kepada saya, memberikan arahan kepada saya, dan memberikan kritik dan sarannya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk penelitian ini dan untuk peningkatan prestasi siswa di sekolah kami. Itu saja, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.